Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita di majelis ini mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Allah mengumpulkan kita di sini karena Allah berkehendak kita semua insya Allah jadi orang-orang yang soleh. Sesungguhnya yang disampaikan oleh Habib Haidar bin Abdullah bin Syahab tadi sudah cukup, sudah lengkap, syamil wa kamil, lengkap dan sudah menyeluruh. Tapi di sini sedikit kita ingin membahas bagaimana terjadinya kemungkaran di negeri yang kita cintai ini. Bukan satu kemungkaran, bahkan banyak kemungkaran yang terjadi di negeri kita ini yang berbahaya ketika kita tahu ada kemungkaran kemudian kita tidak menolaknya. Yang berbahaya adalah ketika ada kemungkaran kita tidak membasminya. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Habib Haidar tadi, hati-hati nanti kalau kamu berdoa, doamu tidak akan diijabahi oleh Allah. Kalau engkau minta ampun, kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena ketika ada kemungkaran, engkau tidak menolaknya. Termasuk kemungkaran yang begitu keji, begitu menjijikkan, yaitu terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, yaitu homoseksual. Ini sudah mulai dilakukan, bahkan ada perkumpulannya, ada organisasinya. Tak kalah sama Aswaja punya organisasi. Mereka orang-orang yang suka homoseksual punya organisasi. Aswaja punya bendera, mereka punya bendera. Benderanya apa? Lambangnya pelangi. Makanya jangan cilik adik kelambi, kelambi pelangi. Kadang ada saiki kepingin gaya tuh kelambi di plaza, tulisannya kelambinya ada bahasa Inggris, yang artinya saya lihat salah satu santri pakai baju warna merah ada tulisannya bahasa Inggris, terjemahannya saya adalah pasukan setan. Bahasa Inggris saya tidak ngerti. Ada lagi seorang perempuan pakai kerudung rapet jalan di mall. Subhanallah, ada orang yang mengerti bahasa Inggris. Ternyata baju perempuan yang berhijab tadi tulisannya saya adalah pelacur. Makanya hati-hati. Tidak ngerti artinya ditunggu.
Begitu juga lambang-lambang, di antara lambang pelangi ini adalah lambangnya LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Apa itu jenenge? Iwak apa itu? Jenenge binatang apa itu? Tak jelas. Lesbian itu perempuan suka dengan perempuan. Gay laki-laki suka dengan laki-laki. Biseksual suka dengan lawan jenis, tapi juga suka dengan sesama jenis. Jadi double. Oh, ACDC ya? Oh, baru artinya lawannya guys. Adalah yang terakhir transgender. Transgender ini orang yang terlahir laki-laki tapi menjadi perempuan. Terlahir perempuan tapi jadi ini semua hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Mau lesbian, mau homo, pokoknya perilaku yang menyimpang daripada ajaran agama Islam itu semua dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin, Anda perlu tahu bahwasanya salah satu dari pejabat yang tertinggi di Indonesia adalah termasuk golongan LGBT. Dari kementerian ada, bahkan wali kota salah satu kota yang besar di Indonesia, wali kotanya seorang gay. Sampai tahu atau tidak tahu? Artis yang terkenal ternyata juga termasuk golongan ini, LGBT. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah pimpinan-pimpinan, panutan-panutan masyarakat adalah termasuk golongan itu, apa tidak akan menular kepada anak-anak kita? Na'udzubillah. Makanya ada. Di sini Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika itu Sayyidina Khalid bin Walid menemukan di salah satu daerah di negeri Arab ada orang laki-laki bersetubuh dengan laki-laki, liwat. Akhirnya Sayyidina Khalid bin Walid menulis surat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana cara menghukum orang yang melakukan homoseksual. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan para sahabat, kemudian meminta pendapat mereka bagaimana cara menghukum ini. Ternyata waktu itu Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan hukuman yang paling cocok bagi orang yang melakukan homoseksual adalah dibakar hidup-hidup. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Ali, apa itu tidak terlalu keras? Apa itu tidak manusiawi? Kata Sayyidina Ali, ini seperti adab Allah bagi kaum Nabi Lut. Bagaimana adab Allah bagi kaum Nabi Lut? Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Al-ayat. Bagaimana Allah mengadab kaum Nabi Lut yang suka dengan sesama jenis, laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Bagaimana diadab oleh Allah? Ketika itu kami turunkan adab kami jadikan atas menjadi bawah, kami balik bumi. Kami balik bumi ini. Gak cukup seperti itu, kami lempari mereka dengan batu-batu yang panas dari neraka. Sudah dibalik, dijungkir buminya, mereka dilempari dengan batu-batu yang panas. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, inilah hukuman bagi orang yang melakukan homoseksual. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau ada orang melakukan homoseksual, cari tempat yang tertinggi di negerimu. Di balik kuning ini, Bromo, Semeru, Gowo yang Semeru, Uncal atau Bedugul. Itu hukumannya. Dan ketika melempar, kepalanya harus
dijatuhkan dari ujung gunung sampai jatuh ke bawah. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan hadis Nabi SAW mengatakan, kalau engkau menemukan orang yang melakukan homoseksual, bunuhlah yang melakukan dan bunuhlah juga pasangannya. Wal'iyadzubillah. Pokoknya ini perbuatan yang sangat keji. Dan bahkan kata para ulama, ini lebih keji, lebih menjijikkan daripada zina. Ketika Allah menyebut zina, Allah menyebut innahu kana fahishatan. Zina itu salah satu perbuatan keji. Tapi ketika di ayat Allah mengatakan perbuatannya kaum Nabi Lut, Allah mengatakan itu perbuatan yang di situ ada kata-kata al-fahisyah. Innakum lata'tuna al-fahisyah, ada alif lamnya. Artinya kata para ulama, perbuatan homoseksual itu adalah semua kekejian. Puncak daripada kekejian adalah perbuatan homoseksual. Oleh karena itu, na'udzubillah min dzalik, kita jaga anak-anak kita, saudara kita, masyarakat jangan sampai tertular penyakit ini. Tobat, kembali kepada Allah, jangan sampai mendekati perbuatan ini. Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, orang yang melakukan homoseksual walaupun mandi dengan air daripada langit, dia tetap najis. Hati-hati, makanya cepat-cepat taubat, jangan sampai terjerumus dalam perbuatan ini. Oleh karena itu, Jam'iyah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan secara tegas bahwa kami menolak dan membenci orang-orang yang diberkahi oleh Allah, yaitu golongan LGBT. Jadi dia golongan ini bubarno. Siapapun pemimpinnya usir, karena ini tidak sesuai dengan agama Islam, bahkan merusak agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita daripada perbuatan mungkar. Mudah-mudahan kita ditambah iman oleh Allah.